Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Baida dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Ingin mengerjakan tugas akhir manajemen audit yang berjudul audit internal. Pengertian audit internal. Menurut Sukrisno, arti internal audit ialah pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang dimiliki oleh perusahaan terhadap financial report dan laporan akuntansi perusahaan, serta meninjau keputusan akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah, dan ketentuan dari perserikatan profesi. Yang kedua, menurut Ikatan Auditor Internal atau Institute of Internal Auditor yang disingkat IIA, yang dikutip Misher 2005, IIA mendefinisikan bahwa internal audit ialah kegiatan independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan operasional organisasi atau perusahaan. Internal audit dapat mendukung organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan cara pendekatan yang struktur dan disiplin. Pendekatan internal audit tersebut dilakukan dengan cara evaluasi dan meningkatkan keefektivitasan manajer resiko, controlling, dan proses tata kelola. Selanjutnya, tujuan audit internal dan fungsi audit internal. Tujuan audit internal dalam kegiatan internal audit berusaha melaksanakan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit mencakup pengawasan yang sangat efektif dengan pembayaran yang normal. Adapun fungsi audit internal. Yang pertama, melakukan pengawasan kepada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak. Yang kedua, melakukan identifikasi dan meminimalisir resiko. Yang ketiga, mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis. Yang keempat, melakukan pelaporan valisasi kepada manajer. Yang kelima, membantu proses discussion marking. Yang keenam, melakukan analisis masa mendatang, bukan hal yang sudah terjadi. Yang ketujuh, membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup audit internal. Yang pertama, melakukan analisa keefektifan, reliabilitas, dan integrasi informasi finansial dan operasional. Yang kedua, menjalankan pengamatan atas sistem yang ada di dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antara kegiatan, aktivitas, dan program. Yang ketiga, memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, ada peran audit internal. Yang pertama, memastikan kebijakan mutu dilaksanakan. Yang kedua, memberdayakan sistem mutu. Yang ketiga, memperbaiki sistem pelayanan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pelayanan. Yang kelima, jangan sekedar meningkatkan tugas, tidak ada motivasi untuk berperan sebagai agen perubahan. Yang keenam, jangan sampai bekerja semrawut. Selanjutnya, ada tugas audit internal dan persiapan pelaksanaan audit internal. Tugas audit internal yang pertama, memahami standar atau kriteria atau instrumen yang digunakan untuk melaksanakan audit internal. Yang kedua, melaksanakan audit internal sebagai berikut: menyusun audit plan, menyusun instrumen audit, menginformasikan rencana audit pada unit yang akan diaudit, melakukan audit sesuai jadwal yang ditetapkan, mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar atau kriteria secara objektif, menyepakati tindak lanjut dengan audit, menyampaikan laporan hasil audit. Selanjutnya,
Persiapan pelaksanaan audit internal. Yang pertama, membuat program audit internal tahunan. Minimal pelaksanaan audit internal 1 kali dalam setahun. Yang kedua, melakukan pemilihan tim audit serta menjamin bahwa audit dilaksanakan oleh personil yang telah memperoleh pelatihan internal audit sistem mutu. Yang ketiga, menginformasikan pelaksanaan audit kepada seluruh unit terkait paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan audit. Yang keempat, mempersiapkan dan menjamin pada unit bagiannya atau seksinya tersedia personil yang akan terlibat dan berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan audit dan melakukan tindakan perbaikan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah disetujui. Yang kelima, auditor bila diperlukan dapat mempersiapkan audit cek sesuai area maupun dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, aktivitas audit internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit keuangan, meliputi aktivitas ekonomi perusahaan yang diukur dan dilaporkan berdasarkan metode. Yang kedua, ada audit kepatuhan, meliputi suatu review atas pengendalian keuangan dan operasi serta transaksi. Yang ketiga, ada audit operasional, meliputi review secara komprehensif atas bagian fungsi dalam organisasi untuk melihat keekonomisan dan keefisiensi operasi. Sekian dari saya, mohon lebihnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.